Novel karya Kang Ramli, author. Santet Daun Muda. Chapter 30. Merayu Safira. Santet demi santet yang dikirim Vivi dan ibunya tak juga menembus tubuh Safira. Perempuan itu kini seperti tak tersentuh. Perlindungan alam kampung dan ketenangan batin yang ia miliki membuat segala ilmu hitam memantul tak berguna. Di sisi lain, Vivi mulai sadar, jika dia tak bisa menyakiti Safira, maka dia akan memainkan kekuatan uang dan kelemahan pria. "Yud, uang jajanku habis. Kamu bisa kirim lagi 4 juta enggak?" Begitulah isi pesan singkat Vivi. Suaranya di telepon dibuat lemah lembut, sengaja dibuat merdu agar keinginannya tercapai. Yuda, yang saat ini sudah mulai merasa tidak nyaman dengan banyaknya masalah, hanya menjawab singkat. "Iya, nanti aku transfer, enam." Hari demi hari, Vivi terus meminta. Kadang untuk beli cilok minta 2 juta, kadang untuk ke kondangan minta 3 juga, dan bahkan tak segan untuk meminta uang belanja untuk dirinya sendiri 2 juta. Padahal tiap bulan ia sering dikasih Yuda 6 juta. Yuda pun tak sadar kalau dompetnya perlahan dikuras oleh wanita yang dulu hanya disebutnya anak orang susah. "Kok makin hari makin sering minta uang, ya?" gumam Yuda suatu malam ketika melihat sisa saldo rekening yang mulai menipis. Namun, rasa bersalah karena telah memakai Vivi dan janji tanggung jawab yang dulu diucapkan membuatnya tak berani menolak. Di sisi lain, Vivi tertawa dalam hati. Ia tahu, kebohongan tentang kehamilannya belum terbongkar. Ia terus bermain peran dan meyakinkan Yuda bahwa ia sangat sayang padanya. "Laki-laki bodoh, tinggal diperah sampai habis. Duitnya udah habis bakal gue tinggalin dan nyari lagi yang berduit." Hujan turun deras sore itu, langit kelabu menyelimuti kota. Jalanan basah, daun-daun berguguran, dan udara dingin merambat masuk ke dalam rumah kontrakan kecil yang kini terasa sangat kosong bagi Yuda. Sudah hampir sebulan lebih Safira dan anak-anak tak kembali. Rumah yang dulu hangat oleh tawa Dio, Santi. Yuda menatap layar ponselnya. Tak ada pesan dari Safira. Tak ada foto anak-anak. Hanya notifikasi dari aplikasi bank, karena permintaan uang dari Vivi terus berdatangan. "Kenapa rasanya aku malah kehilangan rumahku sendiri?" bisik Yuda pelan. Tiba-tiba, ia berdiri dan tanpa pikir panjang, ia mengambil kunci mobil sedan hitam miliknya, mobil bekas yang baru dibelinya dari salah satu rekan organisasinya. Dengan cepat, ia meluncur ke jalan raya, membelah hujan dan genangan air, menuju arah kampung halaman Safira. Di kampung halaman, Safira tengah menyuapi Nara sambil duduk di teras rumah. Kedua orang tuanya sibuk memetik cabai di kebun belakang. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan rumah. Safira menoleh dan mendapati sedan hitam berkilau yang tak asing di matanya. Pintu mobil terbuka. Yuda keluar, berdiri di bawah hujan ringan dengan wajah penuh rasa bersalah. Matanya merah, jaketnya basah, tapi ia tak peduli. "Aku kangen kamu, Safira kangen anak-anak juga," kata Yuda dengan lirih. Safira diam. Matanya memandangi Yuda dari ujung kepala hingga kaki. "Kenapa baru sekarang?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Yuda menunduk. "Karena aku bodoh dan sekarang aku sadar, gak ada yang bisa gantiin kamu." Safira tak menjawab. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Nara tiba-tiba menangis, seolah mengerti bahwa ayahnya ada di sana. Yuda tersenyum kaku dan berkata, "Boleh aku gendong anakku?" Safira terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. "Mas, mobil siapa yang dibawa ke sini?" tanya Safira dengan penasaran.
Yuda yang sedang menggendong Nara membalasnya. Mobil aku dong. Kemarin aku beli bekas 100 juta. Dalam hati Yuda berkata lain. Padahal itu mobil gadean yang bermasalah. Sambil tertawa dalam dirinya sendiri. Masak mas? Mobil mahal gitu cuma 100 juta. Safira belum percaya. Yuda menjelaskan secara detail bahwa yang punya mobil lagi dikejar utang bank dan menjual mobil itu padanya. Akhirnya Safira percaya dengan ucapan Yuda. Senja mulai turun perlahan, suara azan maghrib menggema dari surau kecil di ujung kampung. Namun di halaman rumah itu, perbincangan belum selesai. Safira duduk di bangku kayu panjang, memeluk Nara yang kini sudah tenang di pelukannya. Di depannya, Yuda masih berdiri, menunduk dengan tatapan penuh harap. Safira, pulanglah. Aku butuh kamu. Suara Yuda serak, penuh tekanan. Safira menatap Yuda dengan mata sembab, tetapi sorot matanya tegas dan dingin. Mas, kamu sendiri yang memilih hidupmu. Sekarang jangan seenaknya minta aku kembali. Aku salah. Aku ngakuin itu. Vivi nggak seperti yang aku kira. Aku bakal jauhin dia. Serius. Aku janji, ucap Yuda cepat, hampir seperti sedang menyusun kebohongan agar diterima kembali. Namun Safira mengangkat tangannya, menghentikan rentetan janji itu. Kalau memang kamu serius, katanya pelan namun menusuk, ceraikan dulu dia. Yuda terdiam. Aku gak akan bawa anak-anak tinggal bareng dengan perempuan yang pernah menyakiti aku, apalagi yang ngirimin santet. Yang mempermainkan pernikahan kita, lanjut Safira dengan mata berkaca. Aku bisa maafin kamu, Mas. Tapi bukan berarti aku mau hidup berdampingan dengan racun. Angin sore meniup rambut Safira, dan Nara mulai menguap pelan di pelukannya. Yuda tak mampu berkata apa-apa. Kalau Vivi masih ada di hidup kamu, lebih baik kamu pergi sekarang. Jangan datang lagi sebelum kamu benar-benar bersih dari semua itu, suara Safira tegas. Yuda menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Ia sadar, kali ini tak bisa menyulap luka jadi kata maaf semata. Ia mengangguk pelan. Hujan tipis mulai turun membasahi dedaunan dan genteng seng rumah-rumah kampung. Yuda belum menyerah, ia masih mencoba mendekati kembali wanita yang telah ia hancurkan hatinya. Di teras rumah, Safira sedang menjemur pakaian. Bayi Nara tertidur di dalam rumah, sementara Dio dan Santi bermain tanah di halaman belakang bersama sepupu-sepupunya. Safira, aku serius. Suara Yuda pelan tapi mantap. Aku akan ceraikan Vivi. Safira berhenti menggantung baju. Ia memalingkan wajah, tak langsung menjawab. Aku sudah mikir panjang. Semua ini salahku. Vivi hanya pelarian. Pelarian dari masalah yang aku buat sendiri. Dia bukan keluarga. Kamu yang selama ini berjuang buat aku. Anak-anak juga butuh kamu. Aku nyesel, Safira. Yuda menyesalinya. Safira perlahan menoleh, matanya sudah tak sekeras dulu. Mungkin karena luka mulai mengering, atau karena hatinya terlalu lelah untuk terus marah. Kalau kamu benar-benar serius, aku tunggu buktinya. Bukan kata-kata. Bukan janji, katanya datar. Yuda mengangguk cepat. Besok aku ke rumah Vivi. Aku akan selesaikan semuanya. Asal sekarang kamu ikut pulang ke sana. Tapi kalau kamu gagal, kalau kamu kembali lagi cuma buat ngemis belas kasihan, lebih baik jangan pernah datang lagi, Mas. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh dalam kebohongan. Yuda mengangguk lagi, kali ini lebih lambat. Matanya mulai basah,
bukan karena gerimis yang turun, tapi karena hatinya mulai sadar, ia hampir kehilangan segalanya. Bersambung.